Hurgonce dengan Habib Utsman bin Yahya, dua kolaborasi yang menarik antara tuan dengan majikan, antara budak dengan majikan, antara tuan dengan anjing-anjingnya, menghasilkan penjajahan yang menyakiti hati para bangsa Indonesia. Wah gila ya, judulnya panjang ya, tapi intinya Hurgon dan Hurgonce dan Habib Utsman bin Yahya adalah tuan dan budak. Budak dan majikan, tuan dan anjingnya gitu, intinya kayak gitulah. Kenapa gue bilang kayak begitu? Jadi waktu Habib Utsman bin Yahya itu datang ke Indonesia tuh, Hurgonce tuh masih ada di Belanda, dan dia tuh ngirim suratnya itu tuh tulisannya kayak gini: laula adlu Holanda, kalaulah Belanda itu tidak adil fil ardi Jawa wa ghairiha, dalam menjajah Pulau Jawa dan sekitarnya dan yang lainnya gitu. Lamastaqaru li'an iqamatu fi Betawi, maka aku tidak akan tenang hidup di Betawi gini. Jadi dia pendatang itu tuh dia was-was. Kenapa dia was-was? Karena pada tahun 1886 itu dia mengeluarkan fatwa bahwa yang memberontak kepada Belanda itu adalah bugot, adalah sesat gitu. Jadi dia bener-bener ya jilat pantatnya Belanda tapi membantai. Nah gara-gara dia ngarang itulah, dia bikin fatwa itulah, Belanda itu akhirnya legal nembakin, membunuh kiai-kiai di Cilegon yang terkenal dengan geger Cirebon pada tahun 1888 gitu loh ceritanya. Jadi wajar lah gue sebagai putra pribumi asli Indonesia tuh benci lah sama kelakuannya dia. Udah pendatang, ngejajah, bukan orang Nusantara, ngebantai ulama-ulama kita, ngebantai itu kita. Wajar lah gue namain kayak begini. Dan pada tahun 1900 berapa gitu ya, gue lupa lagi tuh, Ali Sadikin itu pengen bikin bypass tuh di Jakarta. Pengen bikin, kalau dulu orang bilangnya jalan baru, kalau sekarang tuh jalan dari Raden Inten tuh nembus ke kota gitu ya. Dulu dibilangnya jalan baru ya. Akhirnya membelah kuburan karet. Akhirnya membelah kuburan wali besar yang bernama Utsman bin Yahya. Akhirnya kuburan itu dibongkar dan isinya jong, nggak ada jasadnya sama sekali. Berarti dia itu. Kamu main dulu isu lagi. Enggak sih, Pak. Kan akhirnya itu kuburannya dibongkar, ternyata isinya nggak ada apa-apa. Akhirnya bikin kuburan lagi di Duren Sawit. Kalau nggak salah di Duren Sawit itu tuh di dekat apa ya, waktu dulu gue pernah main bulu tangkis tuh daerah dermaga di situ deh kalau nggak salah deh, di daerah Duren Sawit. Nah terkenal tuh sama pengikut kuburan Habib Sholawat kalau nggak salah tuh. Sekarang tuh kuburannya, padahal jasadnya nggak ada, yang dikuburin juga nggak tahu apaan tuh di situ tuh di Duren Sawit. Dan itu udah biasa ya, biasanya. Nah akhirnya dia itu ngarang yang namanya kitab Manhajul Istiqomah. Dia menyuruh pada para Muhammadan itu tuh pencinta-pencintanya Rasulullah, karena dia merasa dirinya itu keturunan Nabi, agar menjadi orang soleh dan mengabdi kepada pemerintahan Belanda. Kan ini tolol ya. Jadi Belanda itu kan ya ideologinya aja kan beda kan sama orang Islam kan. God, glory dan gospel itu tuh dipegang sama Belanda gitu. Dan dia itu negara imperialis gitu ya. Jadi emang kata Kiai Tamam apa siapa gitu ya, ini orang tuh nggak kasar sih secara fisik, tapi verbalnya itu bisa membangkitkan orang untuk membunuh orang gitu. Jadi kalau menurut gue yang namanya Utsman bin Yahya itu manusia terkejam yang nggak tahu diri. Dan di situ juga dibahas bahwa Utsman bin Yahya itu miskin dan minta kepada Hurgonce itu agar mengangkat dia menjadi kepala orang-orang Arab. Dan di situ dia itu diangkat jadi kepala orang-orang imigran di Indonesia. Jadi dia ngurusin orang-orang Arab tuh di Indonesia, bukan jadi mufti Betawi. Jadi kalau yang namanya mufti Betawi itu adalah glorifikasi pada cucu-cucu bangsatnya ini ya. Jadi kalau menurut kiai-kiai di situ gitu loh. Wow, dia tuh mengglorifikasi bahwa ya nggak usah Utsman bin Yahya ya. Tuh Presiden Soekarno aja waktu proklamasi bilang apa, minta izin dulu ke Habib Ali Kuitang, kan bangsat ya kayak begini. Ini kan sejarah-sejarahnya mesti dilurusin ya, jas merah. Di situ juga dibahas
kayaknya sih dia tuh udah sering baca tentang Art of War-nya Sun Tzu ya. Jadi kalau kita pengen menguasai suatu bangsa, jangan biarkan bangsa itu tuh tahu akan sejarahnya. Kalau misalnya dia tahu akan nenek moyangnya apa segala macam, dia tuh akan menjadi berglorifikasi lagi, akan menjadi membangkitkan kesadarannya bahwa nenek moyang ini orang hebat apa segala macam. Nanti kita mau serang itu kita bakalan susah gitu loh. Ini kayak sekarang nih gara-gara Gus Puat dan gara-gara Kiai Imat, akhirnya kan bangsa Indonesia tuh semuanya tuh terglorifikasi. Wah, ternyata nenek moyang gue tuh keren ya, ternyata nenek moyang gue tuh berani mati ya, ternyata nenek moyang gue tuh semua di Ningrat itu tuh berani ya sendirian ngelawan pasukan-pasukan Inggris, dan itu disohhikan sama Peter Carey, orang Inggrisnya sendiri gitu. Dan akhirnya semua di Ningrat yang dibantai, semua di Ningrat yang dibunuh, semua di Ningrat yang berani diakuin apa ya, Toha bin Yahya lagi, bin Yahya lagi. Ini kayaknya marga bin Yahya ini marga paling bermasalah nih kayaknya di Indonesia nih. Kayaknya harus di apa ya, kalau gue jadi pemerintah tuh bener kata Gus Puat, jangan deket-deket dah, ntar ketularan tuman tuh orang gitu. Oke, balik lagi. Gara-gara dia ngarang kitab Minhajul Istiqomah, akhirnya itu dapat tanda salib, yang salib cap singa gitu ya, cap singa dari Ratu Inggris, dari kerajaan Inggris, dan itu bisa dikonfirmasi. Dan akhirnya Gus Puat itu tuh di akhir cerita tuh dia teringat, saya kok jadi teringat kayak Rumail Abbas Jaini minta proposal ke Habib. Berarti dulu dia juga sama ya, bikin proposal tuh ke Belanda untuk menyerang bangsa Indonesia. Ini budak-budaknya juga bikin proposal ke Habib untuk menyerang anak-anak bangsa. Wah, keren banget lah itu. Nah, kalau lu pengen tahu detailnya semuanya segala macam, bisa ditonton di channelnya Dr. Sugeng Sugiarto yang live tuh semalam. Ini gue cerita tentang garis-garis besar haluan gue, GBHG gitu, bukan garis-garis besar haluan negara. Jadi intinya tuh kayak gitu ya. Jadi kita tuh mesti tahu siapa musuh, siapa itu segala macam. Dan sekarang ini nih, kenapa pada berani nih youtuber pada berani apa segala macam? Sekarang terkonfirmasi bahwa dia itu bukan keturunannya Nabi, bukan cucunya Nabi gitu. Dia nggak berani tes DNA. Dan waktu dia dites DNA tuh klan-klannya dia, karena dia mengagungkan banget yang namanya jalur paternal. Jalur paternal gini nih, kalau kita punya anak laki itu marga kita, tapi kalau anak perempuan itu bukan marga kita gitu. Ceritanya kayak gitu. Ternyata haplogrupnya itu sama kayak haplogrup Yahudi Askenazi, Yahudi yang nyerang Palestina, Yahudi yang bikin duit, Yahudi yang menguasai dunia, ya keluarganya Rockefeller, ya, keluarganya ini, keluarganya itu, Al Capone apa segala macam. Jadi emang darah-darah mafia. Makanya nih kalau menurut gue sih nanti pemerintah yang akan datang tuh wajib lah dari APBN itu tuh dia menganggarkan berapa ratus miliar khusus buat bikin rumah sakit DNA. Jadi ini kita bisa diklasifikasi nih, wah nih yang orang nih tabiatnya jadi maling, jadi ini jadi itu apa segala macam, yang haplogrup G nggak boleh lagi berpolitik, ntar bakalan ngacauin, bakalan bikin rusuh apa segala macam. Ini kayak gitulah menurut gue, kalau menurut gue gitu. Jadi itu aja ya yang bisa gue sampein mengenai live-nya semalam. Live-nya semalam sih hampir 1 jam gitu ya, tapi gue ringkas menjadi beberapa menit gitu. Jadi kalau orang yang males ngantuk nonton live-nya, intinya kayak begini. Mudah-mudahan gue bener, kalau nggak bener paling gue ditegur sama Dokter Sugeng. Weh Zaini begini gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.